Atas karunia Sri Krishna, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dilahirkan sebagai seorang penyembah yang suci. Pada tahun 1933, Srila Prabhupada diterima sebagai murid oleh seorang guru kerohanian yang bonafid dan kemudian diperintahkan oleh gurunya untuk mengajarkan kesadaran Krishna dalam bahasa Inggris. Kemudian, dalam usia 70 tahun, Srila Prabhupada sebagai orang suci datang dari India ke kota New York tanpa membawa uang ataupun kawan-kawan untuk menunaikan tugas beliau yang diberikan oleh guru kerohaniannya. Telah ditakdirkan bahwa Srila Prabhupada akan mengadakan suatu pembaharuan kesadaran, yaitu dengan memulai kebangkitan Hare Krishna. Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang mewahyukan pengetahuan rohani untuk pertama kalinya, dan semenjak itu pengetahuan itu diajarkan oleh para guru kerohanian kepada murid-muridnya dalam barisan yang terus berlangsung tanpa berputus. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti Vinoda Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, dan A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pada tahun 1966, Srila Prabhupada mendirikan The International Society for Krishna Consciousness yang disingkat ISKCON dan juga terkenal sebagai perkumpulan Hare Krishna. Prabhupada menerjemahkan pustaka-pustaka suci yang masih dalam bentuk asli dari bahasa Sanskerta dan bahasa Bengala ke dalam bahasa Inggris. Kemudian, rekaman hasil terjemahannya dikirim ke percetakan ISKCON di New York, Amerika Serikat. Seluruh proses menghasilkan buku-buku, termasuk mengetik, membuat ilustrasi, dan mencetak, dilakukan oleh para penyembah Krishna sebagai kebaktian tanpa meminta gaji. Sri Guru Amanat yang tercantum dalam buku-buku itu adalah cinta kasih kepada Krishna. Semua orang suci dan pustaka suci di India mengakui Sri Krishna sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Sri Krishna adalah kepribadian yang menarik hati setiap makhluk, dan beliau adalah sumber kebahagiaan. Srila Prabhupada menerjemahkan Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam, Bhakti Rasamrita Sindhu, dan banyak karangan filosofis lainnya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tentang keinsafan diri. Buku-buku ini dikirim dari sebuah gudang di kota Los Angeles ke pusat-pusat di Amerika Serikat dan di negara-negara lain. Dalam jangka waktu beberapa tahun saja, Srila Prabhupada dan murid-muridnya sudah menyelenggarakan penyebaran buku-buku, sehingga setiap tahun beribu-ribu ton buku disebarkan di seluruh dunia. Para penyembah Sri Krishna mengatakan bahwa dengan membaca buku-buku ini dan mengucapkan nama-nama suci Tuhan, seseorang dapat menjadi sadar akan Tuhan. Bahkan pada zaman ini yang sulit dan tergoyahkan, mantra yang paling sering diucapkan ialah Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mantra Hare Krishna terdengar dari London sampai Meksiko, dari Paris sampai Tokyo, dari New York sampai Nairobi.
Di sini, di London, Inggris, beribu-ribu orang menghadiri festival Ratha Yatra yang diadakan oleh ISKCON setiap tahun di kota-kota besar di seluruh dunia. Prabhupada berjalan-jalan terus dan sering tampil di muka umum. Di sini beliau diperkenalkan kepada halayak ramai oleh duta besar Kanada dan diberikan karangan bunga oleh seorang tokoh yang terkenal. Everything that we see that is created by God. So you should at least recognize that it is God's property. Prabhupada mengatakan bahwa Tuhan adalah yang maha besar, sedangkan kita ini kecil sekali. Tuhan memiliki segala sesuatu. Karena itu, sebaiknya segala sesuatu dipergunakan untuk berbakti kepada Tuhan. Semua makhluk seperti anak-anak Tuhan, dan karena itu, semua makhluk mempunyai hak yang sama. Dengan demikian, kesadaran Krishna mengatasi batasan golongan atau bangsa dan merupakan rumus yang sempurna untuk kedamaian. Prabhupada mengkritik guru-guru yang menganggap diri mereka sendiri adalah Tuhan. Mereka remeh sekali, katanya. Saya bukan Tuhan, dan Anda bukan Tuhan. Kita semua hamba-hamba Tuhan untuk selamanya. Kami bertanya kepada Yadu Rani Dasi, seorang pelukis di percetakan ISKCON, mengenai hubungannya dengan gerakan Hare Krishna. So I met Srila Prabhupada in 1967. Saya bertemu dengan Srila Prabhupada pada tahun 1967. Sebelum itu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama-tama, Srila Prabhupada mengatakan bahwa kalau seseorang mencapai tingkatan yang paling unggul, maka segala sesuatu termasuk juga. Ini diumpamakan seperti kalau seseorang mempunyai uang sebanyak $1 juta, maka semua masalah-masalah yang sebesar $10 dipecahkan. Demikian Srila Prabhupada menyarankan bahwa apabila seseorang menjadi sadar akan Krishna, maka segala keinginan serta cita-citanya dipenuhi. Kemudian beliau bertanya, apakah saya bisa ikut mendengar ceramahnya setiap pagi? Dan saya mulai ikut. Sesudah itu, waktu beliau melihat bahwa saya ada bakat untuk melukis, beliau memberikan 2 tugas kepada saya, yaitu untuk menjadi terikat dengan Krishna dan melukis. Ini Kesawa. Kesawa adalah salah satu di antara nama-nama Krishna yang berarti yang mempunyai rambut yang halus. Jadi, Tuhan mempunyai rambut, muka, badan. Beliau bukan tanpa sifat pribadi. Tadi, Anda bertanya mengenai bagaimana kesadaran saya berubah. Itu seperti bunga padma yang tumbuh di kolam, tetapi tidak pernah kena air. Begitu juga, walaupun kita tinggal di dunia ini, tetapi karena kita bekerja untuk seorang penyembah yang suci dan untuk Krishna, kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dan kita berpuas hati karena perhubungan dengan kaki Padma Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Para penyembah Krishna percaya bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. Dan karena itu, segala sesuatu dapat dipergunakan untuk berbakti kepada Krishna, termasuk pula dagang. Perusahaan Spiritual Sky Scented Products adalah usaha yang didirikan oleh murid-murid Srila Prabhupada untuk mengumpulkan dana untuk mengajarkan kesadaran Krishna. Perusahaan itu membuat dan menjual dupa, minyak wangi, sabun, dan lain-lain. Sebuah komputer di pabrik dupa di Los Angeles melaksanakan pembukuan, memeriksa inventaris,
dan membuat faktur untuk pesanan dupa. Komputer itu, seperti semua penyembah Krishna, juga mengucapkan mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 10,000. What's the lead time on the stick pans? Well, the thing is, the board takes about 6 weeks to get this type of material. 6 weeks. Murid-murid Srila Prabhupada mengurus segala kegiatan dalam perusahaan dupa, termasuk merendam dupa dalam minyak wangi, membungkus dupa, pemasaran, dan membuat rak untuk dupa. The reason why Spiritual Sky can sell the quantity of incense. Hasil produksi perusahaan Spiritual Sky dikirim ke pusat-pusat di seluruh dunia. Prabhupada mengatakan, dahulu saya tidak menganggap bahwa perusahaan sebesar ini akan berkembang. Sekarang, kewajiban kita adalah untuk mempergunakan perusahaan itu untuk berbakti kepada Krishna. Apabila seseorang memakai hasil produksi Spiritual Sky, ia akan berpikir tentang Krishna. Dan dengan demikian, ia sangat beruntung sekali. Los Angeles bukan hanya pusat produksi dupa, tetapi juga pusat ISKCON di negara-negara barat. Para penyembah berkumpul pada jam 4:30 pagi di hadapan Archa, Raja, dan Krishna. Chant 16 hours at least. Pada waktu diterima sebagai murid, seorang penyembah bersumpah berpantang terhadap hubungan kelamin di luar perkawinan, mabuk-mabukan, makan daging, dan main judi. Upacara menerima murid-murid dan upacara pernikahan dilakukan dengan menghaturkan Agnihotra Yadna sesuai dengan ajaran Veda. Para penyembah juga berjanji mengucapkan nama suci Tuhan 25.000 kali sehari, yang makan waktu kurang lebih 2 jam sehari, dan untuk melayani sang guru kerohanian tanpa ragu-ragu. Kami bertanya kepada seorang penyembah mengapa dia ikut dalam gerakan Hare Krishna. As a student, I was sensitive. Sebagai mahasiswa, saya merasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Tetapi, saya bisa melihat bahwa para pemimpin tidak sanggup menanggulangi masalah-masalah itu. Walaupun mereka banyak berjanji tentang kemajuan material, namun rakyat semakin kurang puas hati. Dengan mengerti filsafat kesadaran Krishna, saya dapat mengerti bahwa itulah filsafat yang dapat memenuhi kekurangan yang ada pada kebudayaan kita yang materialistis. Dengan memberikan pengertian mengenai Tuhan yang praktis dan ilmiah, kesadaran Krishna dapat memberikan tujuan hidup yang berarti, dan kewajiban para pemimpin dunia adalah untuk memberikan pendidikan ini kepada rakyat. Ada wanita-wanita yang mempelajari kerajinan menjahit pakaian untuk Archa Krishna dan saktinya Krishna, yaitu Radha. Perkumpulan Hare Krishna membeli susu, beras, buah, dan sayur di pasar induk dan menjual bahan-bahan itu kepada para penyembah dengan harga yang murah. Para penyembah berbelanja dan memasak untuk keluarga dengan semangat berbakti kepada Krishna. Anak-anak diajarkan supaya mereka melihat Krishna dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai titik pusat dalam hidupnya. Anak-anak dididik secara kesadaran Krishna di sekolah Gurukula di kota Dallas, di negara bagian Texas. Di Gurukula, yang berarti tempat sang guru kerohanian, hanya para penyembah yang mengajar. Di sini anak-anak mempelajari ilmu pengetahuan tentang Krishna beserta mata pelajaran yang lain, seperti misalnya membaca, menulis, matematika, dan bahasa Sanskerta.
Guru-guru dan murid-murid tinggal di suatu asrama bersama-sama. Another word that starts with C. Kimi? Chandramukhi. What's that word that starts with an A? Billy? Apple. Apple. Who is the most merciful of all of Krishna's incarnations? What's his name? The most merciful incarnation of Krishna. Yes? Lord Chaitanya. Lord Chaitanya. Jai. Emily? Mame kam charanam baja aham tvang sarvapapevyo mokshayashyami masajaha. White flag, Krishna and Balaram following the cow. This is brown. This is the same thing with that blue. My Lord Chaitanya, isn't he nice? The cow and white flag. Very nice. Cook. Can. Sage. Come. The. Boy. Cow. What is the sound that it begins with? And what is the letter that it begins with? K. K for Kirtan. Very nice. K for Krishna. Sandiwara ini menceritakan tentang kegiatan Sri Krishna, misalnya membunuh raksasa, atau kegiatan beliau bersama para penyembah. Di sini dilakukan salah satu kegiatan Sri Krishna. Para penyembah menjelaskan bahwa Tuhan tidak bersifat seperti orang tua yang berjenggot putih. Beliau adalah sumber kebahagiaan, dan di sini beliau naik ayun-ayunan bersama Radha. Dengan demikian, anak-anak mengerti bahwa Tuhan bukan kepribadian yang aneh, yang suka menakutkan orang dan membalas dendam. Beliau adalah teman yang paling utama, dan beliau rela didorong di atas ayun-ayunan. Para penyembah Sri Krishna juga mengajarkan di sekolah-sekolah dan universitas-universitas di seluruh dunia. And together these two words mean the greatest pleasure. Rama also means the reservoir of all pleasure. The more people that chant, the more you'll feel this room becomes surcharged with spiritual energy. This is a fact. Getaran suara rohani disediakan untuk radio dan televisi, piringan hitam dan kaset oleh Golden Avatara Productions. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Di samping tempat-tempat sembahyang di kota-kota, ada juga New Vrindavan, sebuah masyarakat kesadaran Krishna di bukit-bukit di negara bagian West Virginia. Kirtan Ananda Swami, pemimpin masyarakat itu, menjelaskan tentang proyek itu sebagai berikut. Hare Krishna, we'd like to welcome you to New Vrindavan. Selamat datang di New Vrindavan.
New Vrindavan adalah asrama Srila Prabhupada di desa dan merupakan salah satu ide dari beliau untuk mengajarkan kesadaran Krishna di negara-negara barat. Itu merupakan cita-cita yang luhur untuk memperlihatkan kepada semua orang di seluruh pelosok dunia bagaimana caranya menjadi sadar akan Krishna sambil hidup dengan cara yang sama seperti Sri Krishna telah tinggal di Vrindavan berdasarkan alam dan sapi-sapi. Berdasarkan kehidupan yang sederhana saja, dengan makan buah, sayur, dan susu, seseorang dapat menjadi sadar akan Krishna. Masalah ekonomi dipecahkan dengan cara yang sederhana sekali, dan dengan sisa waktu yang masih ada, seseorang dapat memupuk kesadaran Krishna. Srila Prabhupada wrote us a number of years ago that Jadi, kami sangat beruntung sekali di sini di New Vrindavan. Alangkah banyaknya sapi yang datang dan banyak juga susu yang kami dapatkan. Setiap hari, lebih dari 400 liter. And the cows. So we're very fortunate here at New Vrindavan. So many cows. Dari susu itu, kami membuat keju, mentega, minyak samin, dan banyak manisan yang enak. Misalnya, rasgula dan sandes. Kami sudah mulai mengirim penghasilan ini kepada pusat-pusat kami di kota, dan mereka memberikan makanan itu kepada banyak orang, sehingga semua orang dapat mengerti apa artinya kehidupan kesadaran Krishna yang baik ini. What is this nice life of Krishna consciousness? What Srila Prabhupada is giving us. Srila Prabhupada memberikan suatu cara hidup kepada kita untuk menjadi sadar akan ketampanannya Krishna yang kekal, dan Vrindavan adalah tanah Krishna. Sekarang di sini kami mendirikan candi atau pura Govindaji. Pura atau candi ini akan memperlihatkan kepada semua orang bagaimana caranya melihat Krishna di tempat sembahyang. Krishna ingin supaya orang di tanah Vrindavan ini menjadi sadar akan kehidupan yang berbahagia yang diberikan kepada kita oleh Srila Prabhupada. Dan kehidupan itu tidak membosankan, tetapi sebenarnya bersifat Satchit Ananda, yaitu kekal dan penuh pengetahuan dan kebahagiaan. Baik di bukit-bukit di negara bagian West Virginia maupun di Meksiko, perayaan Hari Krishna sama saja. Pada hari Minggu sore, ISKCON mengadakan festival dengan diskusi filsafat dan makanan disediakan untuk cuma-cuma. Festival yang diadakan pada hari Minggu di kota Mexico City sama seperti yang diadakan di lain tempat. Wanita-wanita sering membuat karangan bunga yang indah. Prabhupada mengatakan, biasanya kalau seseorang melihat bunga yang indah, dia memberikan bunga itu kepada pacarnya. Tetapi kalau seseorang berada dalam kesadaran Krishna, maka dia berpikir, wah, betapa indahnya bunga itu. Saya akan mempersembahkan bunga itu kepada Krishna. Di sini, Hai Haya yang berasal dari Kolombia dan menjabat sebagai pemimpin pura atau candi di Mexico City memberitahukan kepada tamu-tamu bahwa sebaiknya seseorang berusaha untuk mengerti kebenaran dengan cara mendekati seorang guru kerohanian. Orang yang sudah insaf akan dirinya dapat mengajarkan kebenaran kepada Anda karena beliau sudah melihat kebenaran itu. Cantar, comer, bailar, estudiar algo muy hermoso. Entonces nos acercamos a él
Nosotros hablamos filosofía. Makanan untuk festival pada hari Minggu cukup lama dalam persiapan. Sebab makanan dalam kaleng dan makanan yang tidak segar tidak dipakai. Macam-macam jenis makanan yang lezat dimasak menurut resep yang abadi. Makanan menurut Krishna memberikan segala zat-zat yang bergizi tanpa terlalu melayani keinginan panca indera. Para penyembah mengatakan bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu dan tidak membutuhkan makanan. Namun dengan cara mempersembahkan makanan, seseorang penyembah menjadi sadar akan Tuhan, dan dengan demikian cinta kasih yang bertimbal balik kepada Tuhan mulai berkembang. Makanan yang sudah dipersembahkan disebut prasadam, yang berarti karunia Krishna. Para penyembah memberikan prasadam itu kepada semua orang, sebab dikatakan bahwa makan prasadam menyucikan diri kita secara rohani. Demikian setiap hari Minggu, pura-pura atau candi-candi penuh dengan tamu-tamu yang menerima karunia Krishna dalam bentuk nasi yang manis, puri, chapati, halabah, dan lain-lain. Prasadam tidak dibatasi oleh bangsa, kepercayaan atau golongan. Di sini para penyembah membagikan prasadam di Bhaktivedanta Manor, pusat Hare Krishna di Eropa, di kota London. Di sini sama seperti di tempat yang lain. Selesai debat, diakhiri dengan minuman yang segar dan manisan yang bernama luglu. Para penyembah juga membagikan prasadam di seluruh India. Dan bagaimana masa depan perkumpulan kesadaran Krishna? Rupanugadas, salah seorang di antara murid-murid Prabhupada yang pertama, mengatakan, di negara-negara barat telah terbit beratus-ratus edisi dari Bhagavad Gita, tetapi di antaranya tidak ada satupun yang berhasil menjadikan seseorang sadar akan Krishna. Tetapi setelah terbitnya Bhagavad Gita as it is, banyak sekali orang di seluruh dunia yang berhasil menghidupkan kembali kesadaran Krishna yang sejati, yang bersemayam di dalam hatinya. Orang-orang benar-benar disucikan oleh pengetahuan ini. Kegiatan tidak perlu dirubah. Seseorang tidak harus digundul atau pakaiannya diganti, pekerjaannya dihentikan atau keluarganya ditinggalkan. Yang diperlukan adalah perubahan kesadaran, yaitu perubahan hatinya. 500 tahun yang lalu, Sri Chaitanya Mahaprabhu meramalkan bahwa gerakan ini akan meluas ke setiap kota dan desa di seluruh dunia. Sekian cerita tentang para penyembah Hare Krishna.